salah satu daya tarik kopi di Tobalu, pertama tentunya Tobalu berada di ketinggian yang di atas 1000. Jadi memang untuk budidaya kopi itu paling pas dan cocok, khususnya untuk jenis Arabica. Para penikmat kopi banyak yang bilang ciri khasnya ini kopi Tobalu adalah ada rasa-rasa rempah. Kopi Tobalu itu yang bisa dikenal di mana-mana, dia beraroma rempah. Karena budaya petani Tobalu menanam kopi itu diselingi atau ditumpang sari dengan berbagai jenis rempah seperti cengkeh, lada, kadang juga ada pisang. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan petani karena mungkin salah satunya awalnya adalah dari sisi ekonomi. Jadi selain menghasilkan kopi, lahannya juga dimanfaatkan untuk tanaman lain yang bisa menghasilkan dari sisi ekonomi. Dan itu ternyata secara tidak langsung itu mempengaruhi aroma dan cita rasa dari kopi itu sendiri. Cita rasa dari kopi Tobalu ini memiliki ciri khas yang sangat unik dan sangat menarik dan tentunya patut dicoba. Jadi sebelumnya produksi kopi di sini itu cukup tinggi dan cukup berhasil. 1990 ke atas sampai Covid itu di Desa Tobalu ini sangat melonjak itu hasil kopi. Dalam 1 hektar itu dulunya itu paling rendah itu 3 ton. Dulu waktu masih jaya-jaya kopi di Desa Tobalu. Namun seiring berkembangnya waktu, kita sampai di fenomena Corona kemarin di COVID tahun 2019. Produksi kopi itu cukup besar, jadi sangat besar hasilnya. Namun karena kondisi COVID dan Corona sehingga mempengaruhi pasaran kopi. Jadi penjualan kopi susah, harga anjlok, sehingga petani sudah mulai kesulitan, sudah putus asa untuk penjualan kopinya sehingga mereka seakan-akan meninggalkan kopinya. Jadi banyak petani yang beralih ke komoditas lain seperti komoditas jangka pendek, sayur-sayur, bawang dan lain-lain. Tapi untungnya di Tobalu ini kita masih beruntung, ketersediaan lahan masih cukup sehingga lahan-lahan kopi masih belum dirampas oleh komoditas lainnya. Jadi kopinya masih ada, namun perlu dibangun kembali, ditingkatkan kembali. Nah, dari sisi ekonomi juga tentunya setelah produksi kopi ini menurun dan berkurang, tentunya mempengaruhi ekonomi masyarakat Tobalu. Sehingga mereka tetap ingin kembali karena tanaman kopi ini merupakan salah satu jangka panjang yang tentunya menjanjikan untuk ekonomi masyarakat Tobalu. Jadi impian kami petani kopi di Tobalu, impian kami yang paling besar adalah mengembalikan kejayaan kopi Tobalu. Seperti dulu-dulunya cerita nenek moyang kami bahwa transportasi ke pasar itu malahan biasa kewalahan karena melimpahnya produksi kopi di Tobalu. Jadi kami ingin kembalikan produksi itu. Kemudian kami ingin kopi Tobalu bisa mendunia, jadi bisa dikenal banyak orang tentunya karena kopi Tobalu menyimpan cerita yang begitu berkesan dan bersejarah. Karena ini kopi Tobalu salah satunya yang menjadi pokok peningkatan ekonomi di petani di Tobalu awal-awalnya. Jadi ekonomi di Tobalu meningkat awalnya dari kopi. Jadi kita ingin kembali ke sana untuk kembali mendapatkan kejayaan kopi Tobalu. Setelah peristiwa Corona, pasaran kembali normal, ekonomi sudah kembali bangkit, harga kopi juga sudah mulai naik dan meningkat. Nah, kebetulan di desa kami di Tobalu, khususnya di Buangin, kami kehadiran partner dari Koperasi Etika yang bekerja sama dengan GNI yang kembali mensupport untuk kembali meningkatkan budidaya kopi dan targetnya adalah meningkatkan produksi kopi di Tobalu.
Jadi saat ini prosesnya masih berlangsung. Saat ini ada program pendampingan peningkatan produksi kopi di Tobalu dan dibantu atau didampingi oleh konsultan dari Unhas dari Fakultas Pertanian. Jadi saat ini dari teman-teman pendamping memberikan banyak sharing, masukan-masukan tentang peningkatan produksi kopi ini dari sisi budidayanya dan dibantu dan terjun langsung ke lapangan. Alhamdulillah saat ini produksi kopi sudah terlihat karena kebetulan kita berada di masa panen. Ini bisa dilihat kopi sudah ada yang matang, sudah cherry, sudah bisa dipanen. Dan alhamdulillah juga dari GNI dan koperasi saat ini bekerjasama dengan petani, kita disupport berbagai hal. Pertama dari pupuk, salah satunya adalah pupuk NPK, kemudian pendampingan secara langsung, juga berbagai kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan. Dan ini tentunya kita harapkan ke depannya kita bisa mencapai target produksi kopi kembali meningkat. Jadi ada beberapa yang kita targetkan. Pertama adalah jumlah produksinya, dan kita sudah rasakan ini sudah terlihat. Kemudian yang kedua, kualitas. Jadi dari sisi kualitas kopi perlu juga ditingkatkan, mulai dari pengolahannya pasca panen. Tentunya dia paling banyak di pengolahan pasca panen. Jadi mulai dari standar pemetikan, kita harus memetik yang cherry. Cherry yang matangnya atau cherry-nya di atas 80%, sehingga itu adalah standar yang paling awal untuk menentukan kualitas sebuah kopi nantinya. Kemudian proses-proses lain seperti tergantung dari sasaran prosesnya, apakah itu natural, honey, atau full wash. Kami sangat bersyukur kepada Koperasi Etika karena selama ini sangat membantu kami dalam hal pengadaan, baik dalam masalah pupuk, masalah kebutuhan petani, kemudian masalah pembelian kopi. Itu sangat membantu kami dalam hal penjualan kopi di Desa Tobalu. Kalau sebelum ada koperasi GNI di sini, pengolahan kopi itu masing-masing petani itu bawa di kopinya petani itu diambil oleh tengkulak yang ada di sini, dibawa ke Pasar Baraka. Kemudian masalah harganya itu yang bagus, yang jelek itu sama saja. Artinya bahwa masyarakat itu tidak mau ambil pusing karena di pasaran itu sama saja harganya. Nah, setelah adanya koperasi ini, maka perlahan-lahan masyarakat itu mau mengolah kopinya dengan baik tentunya, karena sudah ada perbedaan harga. Jadi perbedaan harga itu sangat berpengaruh dalam penjualan kopi di sini setelah adanya koperasi membeli kopi di Desa Tobalu. Karena setelah adanya koperasi etika di sini, maka perlahan-lahan masyarakat petani kopi di sini di Desa Tobalu ini mulai menggarap kebun kopinya dengan baik, dan karena adanya dorongan itu harga tadi, karena dari koperasi juga membedakan harganya yang baik, yang tidak baik. Jadi otomatis masyarakat itu memilih untuk mengolah kopinya dengan baik. Perlahan-lahan masyarakat sudah mulai sadar akan budidaya kopinya untuk merawat dengan baik, untuk agar tidak tidak terjadi kegagalan lagi. Kalau harapan saya sebagai petani di Desa Tobalu ini, harapannya adalah mudah-mudahan dengan adanya ini masuk di Desa Tobalu dapat mengangkat perekonomian masyarakat Desa Tobalu kembali lewat gagasan atau ide-ide masalah kopi ini. Mudah-mudahan, dan harapan saya kepada GNI dan Koperasi Etika supaya jangan stop sampai di sini, tapi kita berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan adanya GNI ini sama
koperasi sangat membantu masyarakat di sini dalam masalah kopi dan kesejahteraan petani kopi di sini.